Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Sebelumnya udah tahu belum nih nama Bapak siapa? Belum ya? Nama Bapak, perkenalkan, nama Bapak Azhar Rozaifi, bisa dipanggil Bapak Azhar. Nah, Bapak di sini sebagai pengganti sementara, guru sementara dari Bapak sendiri, dari masih kuliah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke. Pada ketua kelasnya mana? Itu. Yuk, bareng-bareng aja ya berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas biografi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW ini nama lengkapnya ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, atau hari Senin 20 April bertepatan pada tahun 571 Masehi. Nah, kelahiran Nabi Muhammad ini bisa disebut dengan tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Ini ada merujuk pada peristiwa sejarah yang terjadi pada sekitar 570 sampai 571 Masehi itu. Namun beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi peristiwa sejarah itu sebelum lahir Nabi Muhammad SAW itu. Nah, pada tahun itu pasukan militer Abraha Ashram, gubernur Yaman, yang dikendali oleh kerajaan Aksum, menyerang kota Mekah. Nah, dengan maksud apa sih menyerang kota Mekah itu? Dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraham membawa seekor gajah. Artinya ini bukan satu ekor. Jadi pasukan Abraham beserta pasukan gajah banyak. Jadi pada saat itu pasukan gajah dan Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah di wilayah Arab Saudi itu. Nah, peristiwa itu disebut dengan tahun gajah. Nah, namun serangan itu tidak berhasil. Karena apa? Ka'bah dilindungi oleh keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu pasukan Abraha mengalami kegagalan dan diserangi oleh burung-burung ababil yang membawa batu kecil. Jadi ketika pasukan Abraha bersama para seekor-ekor gajah ingin menyerang kota Mekah, ingin menyerang Arab Saudi, Mekah, Ka'bah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan seekor burung ababil yang membawa batu-batu kecil hingga membinasakanlah mereka, membinasakan pasukan Abraham, membinasakan seekor gajah. Nah, peristiwa itu dikenal sebagai perang gajah atau tahun gajah. Nah, dalam sejarah Islam, kelahiran Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai berkah dan tanda-tandanya yang luar biasa. Menurut tradisi Islam, pada saat Nabi Muhammad lahir itu banyak mukjizat
yang terjadi seperti cahaya yang memancar dari tubuhnya, dan bayi yang bisa berbicara dengan bijak. Kan kalau seorang hamba yang biasa makan lahir itu kan tidak mungkin tubuhnya itu memancarkan cahaya dan berkata bijak. Ini mah beda dengan yang lain. Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan mukjizat memancarkan dari cahaya dari tubuhnya, serta bisa berbicara dengan bijak. Kita mengetahui nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, keturunan dari ayahnya. Pertama, ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ibunya bernama Aminah binti Wahab, merupakan keturunan Bani Zuhrah. Nah, kemudian nasab ayah dan ibunya dan ibundanya, Nabi bertemu pada Kilab bin Murrah, ayah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah yang merupakan anak dari Abdul Muttalib. Kepada suku Quraisy di Mekah pada saat itu, namun ayahnya Nabi wafat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal, dan terus Nabi Muhammad lahir. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu sudah keadaan yatim, dan beliau tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya, yakni Abdul Muttalib, yang sangat menyayangi beliau. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, ini pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu bayi sampai 4 tahun. Orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW ialah Halimah Sayyidah binti Abi Duhai, merupakan seorang perempuan dari suku Sa'ad di pedalaman Arab. Nah, kemudian pada usia 4-6 tahun, nah kemudian Nabi Muhammad SAW ini diasuh oleh ibunya, yaitu Aminah. Nah, setelah Aminah meninggal, wafat, artinya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Udah mah kan tadi sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ditinggalkan ayahnya, yatim. Nah, sekitaran 4-6 tahun itu lanjut ditinggalkan oleh ibunya. Jadi Nabi Muhammad ini dari kecilnya ini yatim piatu. Usia 6-8 tahun, kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakeknya. Nah, ketika berumur 8 tahun, kakeknya Abdullah meninggal. Nah, kemudian beranjaklah dewasa Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah nama panggilan dari Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, dia adalah paman Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu figur penting dalam kehidupan awal Nabi Muhammad SAW itu. Nah, Abu Thalib ini sangat mencintai dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdul Muttalib ini pamannya Nabi sangat mencintai Nabi Muhammad SAW ini sepanjang hidupnya tentunya. Nah, Abu Thalib ini adalah kepala suku Bani Hashim dan suku Quraisy di Mekah. Nah, dia memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi masih muda.
dan selama masa awal dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu, masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangatlah kacau. Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habasyah di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qulis. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulis itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW, dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimatus Sa'diyah dan berada dalam asuhan kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara.